Perkembangan bisnis pada saat ini diwarnai dengan berbagai macam persaingan di segala bidang. Melihat kondisi tersebut, menyebabkan pembisnis makin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target perusahaannya. Perkembangan teknologi yang semakin dinamis, para pengusaha dituntut cepat bertindak agar tidak kalah dalam bersaing. Salah satu persaingan yang semakin ketat adalah sektor perusahaan dagang. Salah satu strategi bisnis yang paling penting adalah layout toko dan rancangan planogram. Bisnis retail dituntut untuk memiliki desain yang unik agar menarik pelanggan datang berbelanja di toko tersebut. Bentuk dan konsep baru serta ide kreatif yang mampu merancang desain interior toko sehingga pelanggan merasa nyaman dan suasana menyenangkan pada saat berbelanja. Desain dan layout toko juga didukung oleh lokasi yang strategis. Oleh karena itu, terdapat banyak pertimbangan dalam membangun toko yang memiliki poin interest bagi konsumen. Apa itu layout toko? Jadi layout toko itu atau dikenal sebagai tata letak itu merupakan pengaturan secara fisik dan menempatkan barang dagang, perlengkapan tetap, departemen di dalam toko. Jadi tujuan dari tata letak toko itu ialah memberikan gerak pada konsumen, memperlihatkan barang dagangan, serta memaksimalkan penjualan secara umum. Jadi tujuan dari perencanaan layout itu ialah untuk mengembangkan tata letak yang ekonomis yang dapat membantu pencapaian keempat hal tersebut dengan tetap memenuhi kebutuhan perusahaan untuk beroperasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Oke, selanjutnya apa itu planogram? Planogram adalah rancangan atau rencana visual dapat berupa gambar, foto, desain, sketsa, dan sejenisnya yang biasanya digunakan oleh toko retail. Nah, planogram ini menyediakan informasi rinci mengenai setiap ukuran dan kuantitas produk yang tersedia. Di dalam planogram itu merinci secara detail di mana produk harus ditempatkan di dalam rak yang biasa disebut end gondola. Tujuan dari penggunaan planogram ini sendiri bukan hanya untuk mempercantik toko, tetapi juga untuk meningkatkan penjualan. Untuk mengukur performa dari planogram yang telah dirancang, diperlukan adanya analisis mulai dari sebelum, saat, maupun setelah melakukan implementasi planogram. Alfamart adalah korporasi asal Indonesia yang bergerak pada bidang toko serba ada, mulai dari menjadi distributor, beberapa brand konsumsi, hingga menjadi produsen barang itu sendiri. Sebagai sebuah toko serba, Alfamart memfokuskan perhatiannya kepada equipment yang digunakan, mudahnya bertukar informasi, keindahan, dan estetika, serta bagaimana ruangan dapat beroperasi dengan seefisien mungkin. Kemudahan bagi konsumen dan juga pekerja dari Alfamart dalam berbelanja ataupun bekerja, serta bagaimana pengaturan facilities layout yang ada dapat memberikan profit yang maksimal bagi pihak Alfamart. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, maka kami akan menjabarkan bagaimana bentuk layout dari toko Alfamart serta bagaimana merancang planogram yang diterapkan oleh Alfamart dalam menciptakan daya tarik serta memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggannya. Bagaimana layout toko Alfamart? Alfamart menggunakan pendekatan Market Basket Analysis atau MBA dalam merancang layout tokonya. Market Basket Analysis merupakan salah satu metode atau teknik yang sering digunakan dan paling bermanfaat untuk lingkungan marketing. Tujuan dari Market Basket Analysis ini adalah untuk menentukan produk manakah yang pelanggan beli dalam waktu bersamaan, di mana nama dari metode ini diambil dari kebiasaan pelanggan menaruh barang mereka di keranjang atau ke dalam daftar belanja Market Basket. Selain itu, Alfamart juga dibantu dengan Activity Relationship Card atau ARC. Activity Relationship Card atau peta. Hubungan kerja kegiatan adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Dalam hal ini, kedekatan rak sehingga selain memperhatikan sifat kuantitatif dari data penjualan juga memperhatikan hal-hal yang bersifat kualitatif seperti kerapian.
Planogram Alfamart. Sebuah toko retail besar seperti supermarket, hypermart, minimarket, atau sekelas Alfamart dan Indomaret itu biasanya memiliki tim khusus yang menangani visual merchandiser. Selain karena membutuhkan spesialisasi untuk brand mereka, harga dari sebuah software planogram itu tidaklah murah. Dalam planogram Alfamart itu ada beberapa hal yang harus Anda ketahui agar setiap penempatan barang itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian setelah semua barang tertata rapi sesuai planogram, tahap selanjutnya itu ialah memberikan harga atau label price. Kesimpulannya, perancangan layout dan planogram sangat penting dalam mengembangkan sebuah toko ataupun bisnis retail lainnya. Pada tingkat ini, eye-catching level sangat berpengaruh. Terbukti apabila belanja di sebuah toko, eye-catching atau penampilan yang menarik, level sangat mempengaruhi. Selain tampilan, layout dan rancangan planogram yang teratur juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis retail untuk mempunyai perencanaan tampilan merchandise yang baik.